Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapi TV Talk Show. Saya Naila Dwi Putri Salama. Dan saya Jihan Zalfa Zahira. Hari ini sambil menunggu berbuka puasa, kita akan berbincang-bincang tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sholatan wa salaman daimaini ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gimana nih puasa kamu hari ini? Kira-kira masih kuat nggak nih? Alhamdulillah masih dong. Kira-kira kamu tahu nggak sih kalau di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Tahu dong pastinya, itu sih udah nggak asing lagi di telinga aku. Yang aku tahu, Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah pilih secara khusus sebagai malam turunnya Al-Quran. Pada malam itu menandakan bahwa Lailatul Qadar bukan hanya tentang malam yang penuh pahala, tetapi juga titik awal perubahan peradaban manusia dari kebodohan menuju ilmu, dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Kemudian, Allah juga menegaskan keagungan pada malam hari itu dengan pertanyaan retoris yang telah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Surah Al-Qadar ayat 2. Itu bukan pertanyaan biasa loh, ini syarat bahwa akal manusia tidak akan mampu mengukur nilainya secara utuh. Yang aku tahu cuma itu aja ya. Kira-kira kamu tahu nggak keutamaan di malam Lailatul Qadar itu apa? Tahu dong, pastinya keutamaan terbesar di malam Lailatul Qadar sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun. Artinya kalau kita beribadah dalam satu malam itu bisa mengalahkan ibadah seumur hidup, bukan karena waktunya lama, tetapi karena nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini juga Allah telah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam ini turunlah para malaikat dan ruh Jibril, dan dengan atas izin Tuhannya dan untuk mengatur segala urusan. Berarti kalau kita berdoa di malam Lailatul Qadar, doa kita bakal langsung diijabah dong. Iya, kan sudah dijelaskan bahwasannya Lailatul Qadar ini artinya ialah penentuan, di mana doa-doa, harapan, dan permohonan akan langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengawalan malaikat-malaikatnya. Dan Allah telah menutup malam Lailatul Qadar ini dengan firman-Nya yang mengartikan, sejahteralah kalian atau malam itu sampai terbitnya fajar. Keselamatan ini bukan keselamatan dari gangguan, tetapi kesehatan batin atau keselamatan batin dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di malam Lailatul Qadar kita harus melakukan perbuatan yang baik ya, seperti beribadah, mengaji, dan yang paling penting sih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kamu udah ngelakuin perbuatan baik belum nih di malam Lailatul Qadar? Sudah dong, pastinya seperti yang kamu sebutin tadi, seperti beribadah, mengaji, dan yang paling utama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan aku cuma tahu potongan-potongan dari ayat suci Al-Quran aja nih. Kira-kira ada nggak ya hadis yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar juga? Ada dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari.
Dan pada hadis ini juga menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya untuk orang yang bermalas-malasan dan setengah-setengah. Syaratnya jelas, iman dan mengharapkan pahala, bukan untuk rutinitas kosong. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hal yang paling penting dan hal yang paling berharga dalam hidup kita itu harus dicari, bukan untuk ditunggu. Kira-kira malam Lailatul Qadar itu hanya untuk tentang satu malam ya? Ya, betul banget tuh. Lailatul Qadar bukan hanya tentang satu malam, tetapi tentang kesempatan hidup, kesempatan untuk menghapus dosa, memperbaiki arah hidup, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jaminan loh kita bakal bertemu Ramadan berikutnya, apalagi malam Lailatul Qadar berikutnya. Maka jangan jadikan Lailatul Qadar sekedar pengetahuan, tetapi jadikanlah ia suatu momentum perubahan. Bangun malam, berbanyak doa, dan istighfar, dan juga muhasabah lainnya. Nah, sekarang kan kita sudah pada tahu nih apa keutamaan di malam Lailatul Qadar. Sudah seharusnya kan kita semua mengamalkan dan melakukan perbuatan baik di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kesempatan untuk menghidupkan dan menyalakan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan keikhlasan. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan ya teman-teman. Saya Naila Dwi Putri Salama. Dan saya Jihan Zalfa Zahira. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.